Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qullas khilati adrikni. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, selamat bertemu dan silaturahmi kembali dengan channel yang kecil ini, Al-Fakir Kang Nur di Esterbon. Moga saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit ya Allah moga disembuhkan. Yang sedang kesulitan ya moga dimudahkan, yang sempit moga diluaskan. Moga dilapangkan rezekinya cukup dan berlebih untuk bekal ibadah, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan kita semua selalu dalam inayah dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk sesamanya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang like, yang memberikan komentar, semuanya saya terima dengan sangat-sangat terima kasih dan sangat manfaat sekali. Mudah-mudahan kebaikan saudara-saudaraku semua dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan dan berlipat-lipat berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebentar lagi ini perhelatan diskusi nasab di Banten ya. Moga ini terlaksana dengan lancar, dengan berkah dan membuahkan maslahat manfaat untuk kepentingan umat. Saya memperhatikan perkembangan sampai saat ini saudara-saudaraku sekalian. Pada awalnya saya mengira bahwa adanya perkumpulan atau diskusi ini adalah untuk menyelesaikan atau untuk menemukan perbedaan, yaitu antara pendapat-pendapat para tokoh yang dahulu, yaitu kumpul dan diskusi di pondok pesantren Menagrab, kemudian menghasilkan bahwa silsilah nasab Kanjeng Sinuhun Gunung Jati itu tidak terkait dengan Ba'alawi atau tidak ada hubungan dengan Ba'alawi, itu ya. Dan itu semua hasil daripada musyawarah bil ma'ruf dengan juga referensi kitab manuskrip yang lengkap dan juga para tokoh-tokoh yang terkait dengan masalah-masalah nasabnya Kanjeng Sinuhun Gunung Jati, seperti para kesepuan gitu ya, baik itu dari Kanoman maupun dari kesepuan dan zuriyah Wali Songo yang dari juga pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasab, termasuk dari Aceh.
Said Kuri itu dari Madura, dari Garut, dari Banten. Bahkan katanya Rabi'ah Alawiyah juga itu diundang, tetapi tidak hadir. Nah, dari situ keputusan itu kemudian diambil, ya, oleh adanya kesepakatan bersama setelah diadakan penelitian dan kajian referensi yang saya kira lengkap itu. Yaitu Kanjeng Sinuhun itu bukanlah silsilahnya nyambung ke Pak Alawi. Nah, rupanya daripada keputusan yang di Benakrep itu ada yang gak terima, yaitu Kiai Haji Buya Qurtubi. Dengan amarah, bahkan dengan lantang, bahkan dengan sempat nyinyir-nyinyir. Masya Allah, Masya Allah. Dengan sempat juga menghimbau kepada para warga, ya, wabil khusus saudara kita di Banten yang masih ada kaitan dengan nasab Sunan Gunung Jati, untuk dihimbau supaya menghadapi dan menghadiri pertemuan perdebatan antara dirinya dengan Kiai Haji Imaduddin yang ditantang. Nah, dari situ saya itu mengira bahwa diskusi akan terjadi, betapa ini serunya gitu ya, antara Kiai Haji Imaduddin merupakan yang pihak yang ditantang gitu ya. Otomatis ini nanti juga karena kesimpulan di Benakrep itu adalah kesimpulan bersama, tentunya ini bukan hanya Kiai Haji Imaduddin, meskipun Buya Qurtubi itu menantangnya pada Kiai Haji Imaduddin. Saya dengar ada sekitar 60-an itu yang hadir, itu para tokoh yang sepakat itu memutuskan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati itu tidak nyambung ke Pak Alawi. Nah, dari sini saudara ya, saya kira tanggal 24, 25, 26 itu ada sesi khusus. Ya, bahkan saya sudah menyampaikan dalam konten sebelumnya ya. Jadi untuk khusus nih Kiai Haji Imaduddin dengan para tokoh-tokoh yang kemarin kumpul di Benakrep itu berhadapan dengan Buya Qurtubi untuk meluruskan pendapat Kiai Qurtubi tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Karena apa? Karena Buya Qurtubi menganggap bahwa hasil dari diskusi di Benakrep itu adalah pembengkokan silsilah atau pembengkokan sejarah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya oleh karena beliau ya menganggap itu adalah pembengkokan, pembelotan silsilah ya yang dituduhkan dari hasil Benakrep itu, maka beliau menantang. Nah, saya sangat menunggu ini ya. Tadinya itu adanya perdebatan khusus ini antara Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Qurtubi ini, termasuk juga kepada Habib Taufik itu yang di belakang menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin itu hanya narasi-narasi ya,
hanya anggapan-anggapan yang sangat merendahkan sekali, sangat remeh-temeh sekali itu. Ya kalau begitu mestinya itu Habib Taufik yang alim itu kan, ya itu harus memberikan jawaban dengan data yang otentik, dengan referensi yang valid gitu, agar masyarakat betul tahu bahwa oh iya gitu kan, ternyata memandang tesis yang remeh karena beliau punya data yang berkualitas, yang bermutu, yang otentik, yang valid, yang pasti benarnya. Ini satu kesempatan ini bagi Robito Alawiyah gitu, untuk tampil memberikan jawaban yang lurus dengan selengkap-lengkapnya data. Nah, dari sini saya kemudian berharap akan clear persoalan-persoalan nasab ini, gitu ya, yang sangat menguras energi berbulan-bulan ini, ya. Begitu juga Kiai Qurtubi harus itu membawa data yang lengkap, yang valid, yang otentik, gitu, yang lengkap ya, baik itu dari kitab maupun manuskrip dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa kisruhnya antara ulama-ulama yang menghasilkan ya dan menyatakan, menyimpulkan bahwa adanya Kanjeng Sinuwun tidak terkait dengan balai, kemudian dianggap oleh Buya Qurtubi sebagai pembengkokan, sebagai pengelokan, maka wajib hukumnya ya bagi Kiai Qurtubi ini untuk memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat. Artinya secara terbuka, transparan, tanggung jawab. Sedangkan kisruh dengan Rabiullah cukup diwakili oleh ketuanya, itu Bapak Taufik As-Sagabir. Begitu saudara-saudaraku. Tapi ternyata pada akhirnya yang perkembangan informasi yang sekarang ini yang saya perhatikan itu di YouTube itu ya, dari berbagai pendapat itu. Nah, kok ternyata kok persoalan ini atau tema ini ya melebar sampai dari luar negeri juga itu diundang itu. Tentunya yang terkait dalam masalah pernasaban, baik itu Wali Songo maupun RA itu ya, undang. Nggak tahu untuk pembanding atau untuk pembicara atau untuk apa itu. Dan bukan hanya itu, saya membaca itu juga ada Ustadz siapa itu, Wafi itu ya, terus Habib Hanif ya, di sana katanya bersedia untuk hadir. Lah kemudian saya melihat lagi YouTube ini lagi bahwa Habib Taufik tidak bisa hadir karena sakit. Padahal perhelatan diskusi ya di Banten ini masih 5 hari lagi. Kok sudah pamit uzur tidak bisa hadir karena sakit. Nah, mudah-mudahan saja kalau memang itu betul sakit, Allah berikan kesembuhan. Nah, dari sini tentunya bukan hanya saya ya kecewa ya, tetapi ini banyak sekali umat Islam yang kecewa. Karena selama ini keseluruhan itu menganggap bahwa
antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Habaib atau Rabithah Alawiyah. Itu. Kalau salah satu tidak hadir, bagaimana bisa akan selesai persoalan isu nasab ini? Kalau hanya menyelesaikan masalah yang terkait dengan Kanjeng Sinun Gunung Jati, ya, ini juga menyisakan kisruh Ba'alawi dan para habaib dengan Kiai Haji Imaduddin. Tesisnya itu akan terus bergulir tanpa penyelesaian. Ini nggak bagus seperti ini, tidak bagus. Mestinya bagaimanapun juga RA itu harus datang mobil khusus kepada Habib Taufik Ashihab sebagai ketua Rabithah, gitu loh. Kiai Haji Imad juga sudah siap untuk hadir dan bahkan untuk meminta waktu khusus dengan Rabithah. Itu beberapa hari kemarin beliau menyatakan dan meminta seperti itu. Tetapi yang terjadi sekarang bukanlah yang kemarin, bahwa Habib Taufik tidak bisa hadir, termasuk juga Habibana Habib Lutfi itu juga tidak bisa hadir, hanya diwakilkan. Lah kalau begitu, Kiai Haji Imaduddin itu akan menghadapi siapa? Kalau hanya menghadapi Kiai atau Buya Qurtubi, kok perhelatannya ini luar biasa. Ya, ini bukan hajat kecil, hajat yang besar. Bahkan yang saya dengar sampai menghabiskan biaya 500 juta. Masya Allah. Sekali lagi, kalau Habib Taufik tidak bisa hadir, berarti ini Kiai Haji Imaduddin tidak ada kekhususan, ya, lawan yang selama ini yang mestinya ini lawan diskusi, ya, bukan lawan persatuan gitu, bukan, ya. Kalau dalam masalah-masalah perbedaan sudut pandang itu ya wajar, kalau dalam ini masalah agama, ya wajar gitu, ya. Dan mestinya itu ada penyelesaian. Kalau sampai tidak hadir ini Habib Taufik, berarti ini kekisruhan ini, ya, perbedaan pandang masalah nasab ini tidak akan ada selesai, tidak akan ada selesai. Maka itu ketika ada penyampaian resmi dari Kiai Haji Imaduddin bahwa beliau tidak akan datang pada diskusi nasab itu, ya saya suka seperti itu, mendingan seperti itu, ya. Karena apa? Karena yang beliau harapkan dan banyak juga umat Islam harapkan itu adanya pertemuan, diskusi secara jujur, transparan, ikhlas, tanggung jawab, itu kan, mencari kebenaran tentang sengketa yang selama ini riuh rame, gitu, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada manfaat dan ada tentu mudarat.
Jangan sampai ada perpecahan karena berlarut-larutnya persoalan ini. Jadi yang prioritas saya kira persoalan ini ada persoalan masalah keabsahan nasab yang digugat banyak umat. Itu. Karena ada yang selalu mengaku-ngaku. Karena ada yang di antara oknum yang perilakunya itu jauh daripada apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi. Gitu loh. Maka adalah tanggapan dari pihak Rabithah untuk memberikan klarifikasi ya, kepada umat gitu, bukan kepada Kiai Haji Imaduddin. Ini berkait dengan masalah pemahaman, keyakinan umat Islam. Jadi ini kepentingan umat Islam, bukan kepentingan Kiai Haji Imaduddin saja. Kiai Haji Imaduddin itu hanya sebagai pembuka bagi persoalan ini. Itu pun beliau ada asbab membuat tesis itu. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada di antara oknum-oknum yang selalu mengaku, ya, yang selalu seolah ya paling kasta tertinggi gitu kan. Bahkan tidak jarang kita dengar itu di YouTube ada yang menyepelekan, meremehkan, menomor 2 atau menomor 3 kan ulama, kiai gitu kan. Oh, kasta ya, mereka itu adalah kasta yang suci dan disucikan gitu. Membawa ayat-ayat Ahlul Bait itu, padahal kan antara Ahlul Bait dengan Zuriyah kan beda. Gitu. Kalau menurut saya Zuriyah itu ya sama dengan kita. Beban apa namanya itu aturan hukumnya gitu ya. Ya, bisa salah bisa benar gitu kan. Ya. Ada yang husnul khotimah, ada yang sul khotimah. Ada yang neraka, ada juga yang surga gitu kan. Itu Zuriyah gitu. Dan tidak ada, ini yang ramai juga dikatakan oleh oknum habaib itu, bahwa si Imaduddin, kelompoknya dan lain-lain sebagainya itu adalah pembenci Ahlul Bait. Tidak ada orang Islam yang benci Nabi ya, benci Sayyidina Ali, benci Sayyidina Fatimah, benci cucunya Kanjeng Nabi Hasan, Sayyidina Hasan Al-Husain, tidak ada. Ya. Karena umat Islam ini di Nusantara ini sudah ya dididik sampai apa namanya menancap gitu loh, bahwa kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Baitnya itu adalah tidak bisa ditawar-tawar. Yang sudah dinaskan mereka adalah sudah dimaksum, sudah disucikan. Tidak ada dari mereka itu adalah berbuat maksiat, berbuat jahat ya, atau berlaku sombong atau sok unggul diri gitu ya, mengaku-ngaku. Tidak ada mereka yang apalagi sampai mencaci maki ya, tidak ada mereka karena memang mereka sudah disucikan dalam pengertian dijaga daripada dosa-dosa dan maksiat gitu. Nah, kalau Zuriyah turunan itu ya sama hak hukumnya itu dengan kita. Banyak salah, banyak juga dosa. Ya. Ya. Ada amal baik, ada amal buruk. Gitu. Artinya tidak ada yang istimewa. Kalau kita bicara tentang Zuriyah Rasul, selama Zuriyah Rasul itu atau yang bergerak Habib itu baik, akhlaknya baik, mulia, gitu kan, kasih sayang, apa yang disampaikan Nabi aja sebagai suri tauladan ya kita ikuti, kita muliakan. Bukan hanya Habib, siapa saja, gitu. Siapa saja. Lebih-lebih daripada itu ulama sebagai pewaris Nabi.
sebagai yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajatnya, mengangkat derajatnya bagi orang-orang berilmu, kemudian beriman. Artinya ilmu dengan diamalkan, karena ini karena adanya wujud iman. Ya. Orang berilmu juga yang dipercaya mewariskan risalah-risalah mulia dari Kanjeng Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama juga yang bisa memberikan syafaat salah satu. Yusfa'u yaumil qiyamah salah satu. Yang memberikan syafaat kelak di hari kemudian adalah 3 golongan, yaitu al-anbiya wal ulama. Gitu loh. Wasuhada. Ulama juga itu yang bisa menuntun dirinya untuk menjadi orang yang takwa dan menuntun umatnya untuk bertakwa. Sedangkan takwa sudah ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan yang bisa bertakwa hanyalah ulama dan yang dituntun para ulama. Itu kalau memang Habib itu juga ulama, ulama juga ulama, gitu loh ya. Kiai juga ulama, gitu. Maka kemudian bisa mencerminkan, mempresentasikan itu ya, akhlak Nabi, gitu. Terus pesan-pesan Nabi, kasih sayang, ya, menjadi suri tauladan itu. Ya kita ikuti. Tetapi untuk hal yang maksiatnya tidak boleh kita ikuti. Tetapi dalam hal akhlak buruknya tidak boleh kita ikuti. Gitu loh. Jadi Zuria itu bukan yang dimaksud, bukan. Ya. Lah, kalau ukuran Zuria berarti itu. Ya banyak, 70% yang mengatakan bahwa 80% ini di Nusantara ini adalah Zurianya Kanjeng Nabi, gitu loh. Ya kalau untuk menghormati yang bergerak Habib bahwa beliau adalah Zuriya Nabi, ya otomatis kepada Zuriya Nabi yang juga ulama lebih harus dihargai, dimuliakan dan diikuti, gitu loh. Di kampung juga banyak kok yang Zuriyah Nabi. Bahkan Zuriyah Nabi Nusantara banyak yang tidak punya gelar itu. Iya, ya khawatir aja kalau nanti itu ya ada gelar gitu loh. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi, bikin malu dan ngisi-ngisini gitu ya, ngisi-ngisini kan gitu. Itu ya saudara, apa yang bisa Kang Nur saringkan itu ya. Ia kecewa bahwa Habib Taufik katanya itu tidak bisa hadir karena sakit gitu ya. Ya, jadi kemudian Ki Haji Madudin ya ngapain juga hadir ya. Kalau persoalan yang sangat ini artinya krusial sekali ini ya, kisruhan masalah penasaban ini kan, oknum ya para Habib ini bukan berarti kita bertanya itu kemudian kita benci, bukan. Justru langkah kita termasuk langkahnya Ki Haji Imad itu untuk menjaga kehormatan Kanjeng Nabi ya, menjaga Ahlul Bait, menjaga marwah Habib itu sendiri.
menjaga marwah zuriyah Nabi, menjaga ulama kehormatannya, dan menjaga umat Islam agar tidak mudah tergelincir pada silaunya, ya, gegap gempitanya lahiriah. Gitu. La yang duru ila suarikum, balik yang suruh ila qulubikum. Saudara, ulama itu, ya, bukan pada jubah imamah, bukan pada jas nih, bukan pada sarung, bukan pada kopiah, tapi pada perilakunya, gitu loh. Yang faqihu fiddin, ya, yang pinter ilmu agamanya itu, yang wara hati-hati itu kan, yang zuhud, yang tidak tamak serakah dunia, serakah kedudukan gitu loh, ya, yang penuh jiwanya kasih sayang, yang menjadi suri toladan itu kan, iya, welas asih itu, tidak sombong tapi rendah hati gitu, itu lama. Jadi bukan hanya pintar dalam agama, ya, dalam agama, tetapi dalam perilakunya itu betul-betul menjadi suri toladan bagi yang lainnya, gitu loh. Itu ulama. Gitu. Nah, di Nusantara ini banyak sekali ulama yang zuriyah Nabi, ke kampung yang juga zuriyah Nabi, gitu loh. Orang-orang soleh juga yang tidak punya gelar apapun zuriyah Nabi, banyak gitu ya. Jadi kita menghormati, memuliakan, mengikuti itu jangan salah paham, gitu loh. Saya katakan lagi bahwa zuriyah itu bukan hanya yang berhabib, yang berhabib saja, tetapi juga ada yang bergelar sayyid atau syarif, ya. Kalau misalnya seperti itu, ada juga ajengan, ada juga gus, ya, ada juga kiai, ya. Ada juga enggak punya gelar sama sekali. Gitu loh. Ya, untuk menghargai dan menghormati kepada siapa saja sesama umatnya Kanjeng Nabi, wajiblah kita menghormati dan jangan membenci mereka. Itu loh. Yang diharamkan bukan membenci Habib saja, tapi membenci lebih-lebih kepada ulama, kepada orang-orang soleh, kepada sama juga tidak boleh, haram membenci. Begitupun kita mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati bukan hanya Habib saja, tetapi juga pada yang lainnya, orang-orang soleh, umatnya Kanjeng Nabi SAW seluruhnya, termasuk juga pada ulama, pada di kampung. Gitu ya, saudara-saudaraku sekalian. Semoga ini perhelatan akbar, ya, yang akan diselenggarakan nanti. Sekali lagi, semoga Allah berikan kelancaran dan berkah. Demikian, nanti akan saya sambung lagi. Ini otak ini batasnya sampai di sini, kemudian tuh ya sudah beberapa menit itu bosan untuk kita saling sharing, ya. Lebih baik kita nanti disambung lagi supaya ada semangat lagi. Ada kekhilafan dari saya, ada kebenaran juga, itu murni dari Allah. Kekhilafan saya moga diampuni oleh Allah. Dan kepada saudaraku mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.